Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megawati dan saya Melina Noviasari. Kami salah satu dari mahasiswi Institut Agama Islam Iya Yasni Muaro Bungo kelas 5B Prodi S1 PAU. Di sini kami akan menjelaskan serta menjabarkan dengan mata kuliah kami, yaitu Kesehatan dan Gizi Anak Usia Dini, yang dengan dosen pembimbing kami yaitu Ibu Wiwin Narti MPSI. Dalam mata kuliah ini ada beberapa hal yang kami ringkas dan kami akan jabarkan. Yang pertama yaitu materi tentang kesehatan dan ilmu gizi. Nah, pada masa pandemi sekarang ini, siapa yang tidak ingin sehat? Bukankah begitu? Benar sekali. Apalagi dengan kita mengajari anak usia dini, kita harus memberi pemahaman kepada mereka tentang menjaga kesehatan mereka dalam situasi pandemi pada saat sekarang ini. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang kesehatan. Pengertian kesehatan. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Artinya di dalam kehidupan kita, kesehatan adalah hal nomor satu yang harus kita jaga. Dan juga di samping kesehatan, kita juga butuh gizi dalam tubuh kita. Ada yang tahu apa itu gizi? Saya tidak tahu apa itu gizi. Gizi adalah substansi organik berupa zat pada makanan yang dibutuhkan oleh organisme tubuh kita untuk menjaga tubuh kita dengan fungsi tubuh, untuk pertumbuhan, pemeliharaan, jaringan tubuh, dan juga kesehatan. Apakah selain gizi ada sangkutannya dengan nutrisi? Gizi sama dengan nutrisi, jadi bisa dibilang adalah gizi dan nutrisi itu adalah sama, karena hanya penyebutannya. Gizi dan nutrisi itu dibutuhkan oleh tubuh kita untuk menjaga kesehatan kita. Berbicara tentang ilmu kesehatan dengan gizi, apakah ada manfaat kita mempelajari ilmu ini? Tentu ada. Manfaat gizi itu ada dua. Dari mempelajari itu kita ada dua, yaitu mendidik anak kita untuk hidup dengan sehat. Yang kedua adalah pemberian makanan sesuai dengan kebutuhan gizi. Jadi kita bisa menakar dari kebutuhan gizi yang anak kita makan setiap hari untuk mencapai anak kita hidup bersih dan juga sehat. Berbicara tentang kesehatan dan juga ilmu gizi, di dalam sini terdapat sebuah konsep dalam perkembangan. Kira-kira konsep perkembangan itu seperti apa ya? Dalam materi pembelajaran kesehatan dan ilmu gizi terdapat konsep umum perkembangan yang terbagi menjadi dua. Yang pertama perkembangan dan kedua pertumbuhan. Yang akan dibahas pertama yaitu pertumbuhan. Pertumbuhan itu hanya terjadi satu kali sampai manusia mencapai kematangan fisik, sedangkan perkembangan itu adalah proses perubahan kualitatif yang mengacu pada mutu fungsi organ-organ jasmania, perkembangan terus berlanjut hingga akhir hayat. Jadi ngomong-ngomong masalah perkembangan, kira-kira dalam konsep perkembangan ini ada nggak sih untuk perkembangan dalam masa anak usia dini? Nah, proses perkembangan yang terlibat langsung dengan kegiatan belajar siswa atau dengan anak usia dini itu ada tiga. Yang pertama yaitu perkembangan motorik, yang kedua perkembangan kognitif, dan ketiga perkembangan sosial dan moral. Materi kedua yang akan kita bahas dalam pembelajaran kesehatan dan gizi AUD ini yaitu analisis hubungan gizi dengan kesehatan dan kecerdasan anak. Apa yang akan kita bahas selanjutnya dalam materi ini? Jadi di sini menurut penelitian adalah menunjukkan anak yang kekurangan gizi itu sekitar memiliki IQ yang rendah sekitar 13 sampai 15% dengan IQ anak yang masuk pada usia sekolah. Biasanya gizinya memang sangat berpengaruh sekali untuk kesehatan dan juga kecerdasan anak, mempengaruhi beberapa faktor. Seperti kalau misalnya anak-anak kita itu sering makan buah-buahan dan sayuran, jadi mereka tuh memiliki banyak manfaat seperti melancarkan buang air besar mereka, pencernaan yang sehat. Dalam sayuran dan buah-buahan itu mereka mendapatkan sumber vitamin, mineral, dan gizi bagi tubuh, mendapatkan serat yang banyak, meningkatkan sistem imun, serta memberikan kesehatan syaraf dan mata. Jadi dari sini semua, dari vitamin-vitamin yang didapatkan dari buah-buahan dan sayur serta gizi yang baik yang mereka dapatkan dari situ, mereka sehat, makanya pertumbuhan otak dan kecerdasan mereka menjadi meningkat. Jadi di sini kita membahas tentang hubungan gizi kesehatan pada anak.
Selain situ, anak usia dini mendapatkan kesehatan dan kecerdasannya dimulai dari ibu hamil dan menyusui. Kira-kira nih, apa-apa aja sih kandungan yang didapatkan, diperolehkan oleh ibu hamil untuk mencapai kesehatan dan gizi pada anak usia dini? Nah, baiklah, saya akan memaparkan tentang gizi untuk ibu hamil. Nah, pada masa kehamilan perlu adanya tambahan sekitar 300 kalori terutama di trimester kedua dan ketiga untuk ibu hamil. Kalsium sekitar 1000 sampai 1200 mg, folat sekitar 600 sampai 800 mg, dan zat besi sekitar 27 mg. Nah, pada saat kehamilan, ibu-ibu hamil itu sangat memerlukan nutrisi. Nutrisi yang dibutuhkan pada ibu hamil itu ada beberapa. Contohnya yang pertama itu satu protein yang dibutuhkan setiap harinya sekitar 75 sampai 100 gram. Kandungan protein ini bisa terdiri atau didapat dari daging sapi, bisa dari ikan, bisa dari daging ayam, daging domba, tahu, dan kacang-kacangan. Nah, selain protein tadi yang dibutuhkan oleh ibu hamil, yang kedua itu karbohidrat. Karbohidrat ini bisa berupa nasi, kentang, sereal, pasta, sayuran, dan buah. Selanjutnya yang penting juga yang harus dibutuhkan ibu hamil yaitu kalsium. Kalsium harian sekitar 1000 mg selama kehamilan. Kalsium ini bisa didapat dari susu, keju, yogurt, ikan sarden, salmon, dan bayam. Yang keempat yang dibutuhkan oleh ibu selama kehamilan yaitu folat. Folat harian itu yang dibutuhkan oleh ibu hamil sekitar 600 sampai 800 mikrogram. Asam folat ini bisa didapat dari kacang-kacangan, hati sapi, buah-buahan, dan juga sayuran hijau. Yang terakhir yang dibutuhkan oleh ibu hamil yaitu zat besi. Dalam kesehariannya sekitar 27 mg yang dibutuhkan oleh ibu. Selain 5 kandungan di atas, ibu hamil juga membutuhkan vitamin, yaitu vitamin A, C, B6, B12, dan juga vitamin D. Kita punya tips nih buat ibu-ibu hamil, yaitu ibu hamil harus menjaga makanannya dengan baik. Ibu hamil harus memiliki pola makan yang sehat, seperti makan sereal gandum, buah-buahan, sayur-sayuran, dan kacang-kacangan. Kita juga punya tips, ibu hamil tolong hindari yang namanya minuman alkohol, minuman berkafein, minuman bersoda, dan juga makan makanan ikan yang mengandung banyak merkurinya. Baiklah, kita lanjut pada pembahasan yang keempat, dan juga yang kelima, yaitu ASI dan gizi bayi. Kira-kira tahu nggak sih apa pengertian ASI dan batas mana ASI eksklusif itu dibutuhkan bagi anak? Nah, ASI itu adalah makanan utama untuk memenuhi nutrisi bayi di 6 bulan pertama, yang disebut dengan ASI eksklusif. Kebutuhan gizi bayi usia 0 sampai 6 bulan itu harus ASI, tidak boleh makanan tambahan lainnya. Ada 2 jenis tekstur ASI yang mesti diketahui oleh ibu-ibu atau bunda-bunda yang ada di rumah. Berarti ada 2 ya? Iya, ada 2. Yang pertama yaitu high mild dan kedua formal, yang menandakan kandungan lemak di dalam susu. High mild itu adalah ASI dengan tekstur kental yang biasanya keluar saat akhir menyusui. Sedangkan formil itu adalah ASI yang keluar di awal menyusui. Formil di dalam ASI menandakan kandungan lemak yang rendah. Arti setelah ini bunda-bunda di rumah bisa membedakan mana itu yang high mild dan mana itu formal. Jadi di sini kan kayak kita banyak banget nih mitos kalau misalnya ibu menyusui itu tidak boleh memberikan ASI pertama pada bayi. Itu sepertinya cuma mitos ya. Faktanya ASI pertama itu adalah ASI terbaik karena mengandung sedikit lemak. Baiklah, kita lanjut. Di sini kita akan membahas angka kecukupan gizi atau yang sering kita sebut dengan AKG. Ini AKG untuk usia anak 0 sampai 6 bulan ya. Di sini ada dua yaitu zat gizi mikro dan juga zat gizi makro. Zat gizi mikro itu terdiri dari energi, protein, lemak, dan juga karbohidrat. Sedangkan mikro terdiri dari vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh anak-anak. Jadi di sini juga terdapat kandungan ASI yang dibutuhkan oleh bayi. Jadi ya karena bayi itu kan dia sangat bergantung pada ASI, kandungan ASI pun sangat baik yang terdiri dari karbohidrat,
protein, lemak, vitamin, dan mineral. Jadi bayi usia 0-6 bulan tidak usah makan nasi, cukup hanya ASI karena di ASI sudah mengandung banyak vitamin dan mineral. Gimana, Dek? Selanjutnya materi yang terakhir yang akan kita bahas dalam mata kuliah ini yaitu gizi anak usia 1-6 tahun. Apa yang menyebabkan anak-anak itu mengalami masalah gizi? Biasanya nih ya, anak yang mengalami masalah gizi cenderung memiliki pola makan yang tidak sehat atau menurunnya nafsu makan mereka. Kebiasaan ini biasanya anak-anak dengan pola makan yang tidak teratur serta makan makanan seperti cemilan sebelum waktu jam makan. Misalnya nih, dia punya jam makan itu sekitar jam 12. Jadi sekitar jam 11 atau jam 11:30 mereka makan. Jadi makanya makan cemilan pas jam 12 itu pas makanan pokok mereka tidak nafsu makan lagi karena mereka sudah kenyang dengan makanan cemil-cemilan itu. Serta dan juga penyebab dari anak kurang nafsu makan yaitu sering mengkonsumsi minuman-minuman yang biasa dibeli di pasar atau konsumsi dari jus buah yang memiliki kandungan yang tinggi. Seperti biasanya ya kan kita beli jus buah di pasar nih, pasti di situ banyak kandungan susu yang berlebihan, gula yang berlebihan, jadi kandungan yang terdapat dari buahnya itu sangat berkurang. Anak-anak juga malum lah kan, anak-anak sekarang pasti lebih suka jajan di luar dong ya kan. Pasti mereka banyak kayak minuman kemasan, seharusnya itu dikurangi atau dihindari. Jadi saran kami adalah anak-anak sebaiknya tidak makan cemilan sebelum waktu makan pokok. Berbicara masalah gizi anak, apa saja sih makanan atau minuman yang bagus untuk dikonsumsi oleh anak-anak di umur 1-6 tahun? Jadi di sini kita membahas untuk gizi dan anak-anak. Pada dasarnya semua orang juga tahu yang dibutuhkan anak-anak adalah 4 sehat, 5 sempurna. Terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, sayur-sayuran dan buah-buahan, susu dan protein, serta cukup minum air putih. Jadi anak-anak, ayo anjurkan, ibu-ibu, bunda-bunda, anjurkan anak-anak untuk makan 4 sehat, 5 sempurna secara rutin agar anaknya sehat dan juga cerdas tentunya ya. Di masa pandemi ini bagaimana solusi atau anjuran yang baik untuk orang tua dalam menjaga masalah gizi anak? Di sini kita punya tips dan juga solusi buat bunda-bunda ya yang memiliki anak susah pola makan. Yang pertama adalah keteladanan dan ketelatenan kita serta kesabaran nih buat bikin anak kita mau makan. Pertama yang kita lakukan itu adalah ajak anak kita bergabung makan bersama keluarga. Biasanya kita gimana ya, makan sama keluarga itu pasti asik kan, pasti seru, jadi bisa menambahkan nafsu makan. Yang kedua adalah makanan yang bervariasi. Jadi jangan makan itu aja. Misalnya hari ini kita ayam, besok lagi kita daging, seperti itu. Lalu juga porsi makan anak. Kalau misalnya nih punya anak yang memiliki masalah makan, jadi kita kalau anak kita tuh berikan aja mereka porsi makan yang sedikit tapi sering setiap harinya, jadi biar mereka itu kenyang dengan makanan pokok dan bergizi. Lalu kalau misalnya ini sudah makanan, pasti ada kan anak-anak kita yang butuh makan makanan cemilan di waktu-waktu saat mereka main. Jadi berikanlah mereka cemilan-cemilan baik seperti misalnya buah-buahan, sayur-sayuran yang kita rebus, biasanya itu bisa menjadi cemilan baik, atau potongan-potongan buah atau roti-roti, dan juga susu. Anak jangan lupa ya, anak butuh susu walaupun dia sudah berumur 2 tahun ke atas. Di sini juga dalam mendidik anak kita harus memperhatikan nih porsi gizi anak. Jadi jangan samakan gizi anak usia 0-6 dengan 1-6, yaitu kebutuhan yang dibutuhkan anak-anak dengan usia 1-3 tahun dia membutuhkan energi sekitar 1000 kal. Yang usia 4-6 tahun mereka membutuhkan energi sekitar 1550 kal. Baiklah, sepertinya sampai di sini saja penjelasan dan materi dari kita berdua tentang masalah kesehatan dan gizi anak usia dini. Semoga dengan ringkasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan juga bunda-bunda yang menonton video ini, dan dapat juga untuk memenuhi tugas mata kuliah kesehatan dan ilmu gizi anak usia dini. Baiklah, sekian dari kami berdua. Saya Megawati. Saya Mailina Noviasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.